Jumpa lagi dengan Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, ketemu lagi Bu Meldi dalam acara Iya. Scan nih. Mm-mm. Lumayan ini. Ini kita amatin ini ya, Bung Anies ini kayaknya lagi lesu darah kali ya, kurang nih, kurang aktivitas Kurang kegiatannya gairah. untuk kampanyenya kurang gitu ya. Kemarin dia cuman untuk rivalitas dengan Jokowi saja ya, menganggap ya kritik adalah yang biasa, data dibalas data gitu-gitu ya. Nah, kita juga harus transfusi darah juga nih ke Bung Anies ya, dengan memberikan usulan-usulan terhadap nih cawapres yang bagus buat dia gitu, agar nih keseimbangan pemilu sekarang ini terjadi, Bung Firdaus. Kita juga senang kan kalau keseimbangan dalam sebuah pemilu di Indonesia presiden ini sangat-sangat ini ya, sangat meriah gitu ya. Ini menjadi warna demokrasi kita makin baik itu, Bung Firdaus. Ya, Bung Anies Baswedan atau Pak Anies Baswedan ini relatif. Sebenarnya kalau kita lihat dari posisi ya, Pak Anies ini kan sebenarnya punya keluasan waktu yang lebih banyak ya Bung Meldi ya. Ya, Setelah tidak lagi menjadi sebagai pejabat publik, jadi bisa kesana kemari, bisa bikin kampanye, bisa bikin event apapun gitu ya. Selama itu tidak masuk dalam skema masa kampanye, seperti itu memungkinkan gitu. Jadi ya cuma ya saya tidak tahu ya, greget di awal yang pertama kali mendeklarasikan sebagai calon presiden dari Nasdem, dari PKS Demokrat gitu ya. Tapi ketika sudah dideklarasikan itu relatif aktivitasnya relatif agak mandek gitu. Jadi kita tidak melihat greget yang apa ya sebagai sebuah bagian dari pengkondisian mengakumulasi masa atau ide gitu. Dan ya seperti Bu Meldi katakan tadi, Pak Anies ini di awal lebih banyak terjebak dalam melakukan konfrontasi dengan eranya Jokowi. Padahal kalau kita pikir terus berantem seperti itu tidak produktif juga. Publik tidak melihat kira-kira apa yang ditawarkan. Begitu hanya coba memberikan pembeda-pembeda saja begitu. Nah, yang kedua kita juga tidak melihat dari sekian gitu dari partai pendukung baik itu Nasdem, Demokrat atau PKS, karena kayaknya tiga-tiganya walaupun paling tidak dua ya agak alot memasukkan pasangan kira-kira si A atau si B, atau Nasdem walaupun tidak memasukkan dari internal Nasdem mungkin juga memasukkan kira-kira siapa yang paling pantas menjadi pendampingnya Pak Anies Baswedan gitu. Jadi ya. kalau dilihat sampai sekarang nampaknya Pak Anies cukup tersandera dengan posisi harus memilih. Dia mungkin kalau dalam secara awam ya melihat kira-kira apakah memilih pasangan yang ditawarkan oleh internal koalisi atau mengambil dari eksternal atau pihak luar gitu. Nah, kalau kita lihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, kira-kira siapa? Kalau dari internal kira-kira apakah AHY cukup kuat gitu ya, atau dari PKS gitu. Walaupun sekali lagi suaranya di internal yang cukup bisa ditimbang dari sisi hasil survei adalah AHY gitu ya, Ya. dari Demokrat. Tapi AHY juga punya resistensi tersendiri dari internal partainya, di internal koalisinya begitu. Nah kemudian kalau begitu kira-kira dari luar siapa? Nah dari luar apakah yang ada di antara kandidat-kandidat yang sudah ada untuk pasangan Prabowo atau Ganjar gitu ya, atau mengambil sesuatu yang baru misalnya, seperti misalnya melakukan penetrasi untuk daerah timur, Jawa Timur misalnya, atau yang lebih lagi misalnya kita ke kandang lawan gitu ya, melakukan penetrasi calon yang bisa melakukan penetrasi di daerah Jawa Tengah dan DIY misalnya, Gibran misalnya, ini juga menarik Bung Meli untuk melihat bagian dari meramaikan kontestasi pemilu 2024 nanti Bung Meli. Iya, ini sebenarnya kan Anies ya secara visi, secara penguasaan topik-topik tuh lebih kuat ya, Bung Firdaus ya. Dan dia Iya, juga punya pengalaman meritokrasi dan sangat sayang elektabilitas sekarang lagi turun gitu ya. Kita harus dorong juga orang yang berkualitas ya, orang yang mempunyai banyak jaringan di dunia internasional juga, dan bisa memperbaiki Indonesia secara ide ini kita harus dorong. Jangan sampai orang-orang yang pintar di Indonesia itu elektabilitasnya rendah gitu ya. Atau elektabilitasnya nggak bisa cukup untuk fight ya dengan kandidat-kandidat lain gitu. Nah, tentunya kita harus cari wapres yang sangat populer gitu ya, yang bisa mensupport Anies ini, dan juga kombinasi-kombinasi Jawa, luar Jawa, Islam nasional gitu ya. Dan ini harus sebuah racikan ya. Jadi kalau kita mau bikin sebuah bakso yang enak tuh racikannya harus pas. Nah, ini Anies belum ketemu nih racikannya ya, sebagai sebuah bakso demokrasi yang enak, Bung Firdaus. Iya, masalahnya pemilik franchise masih cukup kuat suaranya. Jadi pemilik Hmm. franchise dalam hal ini kan partai-partai pengusung begitu.
Walaupun kalau kita bicara dalam realita politik, apakah cukup memadai atau tidak. Nah, saya pikir dengan keterdesakan waktu melihat realita, apalagi dalam hasil beberapa jejak pendapat survei ya, Pak Anies masih pada kisaran 20, cenderung stagnan dikatakan. Bahkan di beberapa survei mungkin turun 1 atau 2% dibandingkan ketika awal-awal deklarasi begitu. Dan itu yang menurut saya juga menjadi pembelajaran. Artinya bagaimana di internal koalisi bisa membenahi diri, kemudian melihat secara legowo kira-kira siapa yang bisa didorong. Nah, seperti Bu Meldi katakan tadi gitu ya, kekuatan narasi, kekuatan wacana, kekuatan ide-ide dengan pengalaman dia di baik itu di DKI Jakarta atau menteri di eranya Jokowi gitu ya, itu harus bisa ditambal atau diperkuat oleh orang yang lain. Nah, artinya karakteristik Anies misalnya gitu ya, lebih dekat sebagai apa ya, kaum kaum agamawan, kemudian dari Pulau Jawa begitu ya, yang lebih kuat dalam ide atau narasi gitu ya, maka harus ditopang oleh orang yang mungkin mewakili dari kekurangan yang lain misalnya non Jawa, kemudian memiliki sisi popularitas yang tinggi gitu ya, memiliki juga basis pendanaan yang cukup memadai misalnya, atau juga untuk konteks-konteks yang lain. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari sisi perimbangan ini sebenarnya di internal itu tidak ada. Mau tidak mau dia harus mengambil dari calon dari luar, Bu Meldi. Nah, calon dari luar itu kalau kita lihat dari sisi misalnya perimbangan Jawa non Jawa misalnya, ada Erick Thohir, ada Sandiaga gitu ya, ada yang lain gitu ya, gitu. Nah, kemudian begitu juga dengan kekuatan tingkat popularitasnya gitu ya, popularisnya artinya Erick Thohir, Sandiaga cukup tinggi, bahkan dibandingkan dengan AHY gitu, dalam hampir semua survei AHY itu selalu di bawah di antara dua orang ini begitu. Artinya apa? Ini yang bisa dilihat juga sebagai sebuah alternatif. Nah, sekali lagi karena kita mau bahwa di politik ini tidak ada yang 100% tetap, bisa saja berubah, bisa saja bergeser, maka peluang itu tetap ada begitu. Nah, mungkin kalau kita lihat lebih lanjut lagi, apakah nanti gitu ya, saya melihat bisa jadi skenario Pak Anies gitu merupakan pasangan yang terakhir mendeklarasikan cawapresnya, Bu Meldi gitu ya. Ya. Atau kalau memang cukup confident dia bisa di pertama. Tapi pertanyaannya pertama siapa gitu ya. Artinya di antara kandidat-kandidat ini yang bisa didorong sebagai stimulus gitu ya untuk mendongkrak popularitas seorang Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan cukup populer di Sumatera gitu ya, artinya dia bisa berimbang lah dengan Prabowo gitu. Kalau Ganjar kan agak jauh gitu ya, gitu. Kecuali di Sumatera Utara gitu ya. Tapi nah kalau dia cukup populer di Pulau Sumatera, tapi Anies belum cukup menguasai masa di Pulau Jawa gitu. Dia hanya menguasai sedikit di DKI Jakarta dan di Banten, tapi masuk ke basis-basis suara, lumu-lumu suara Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah, apalagi Jawa Tengah, dia masih sangat keteteran. Artinya dia harus bisa melihat orang yang bisa mendorong mendapatkan gen dari 3 wilayah ini, Bu Nadi. Ya, selain penilaian geografis, Bung Firdaus, juga kita dari kelompok sosial ya, milenial ya, Gen Z itu juga kelompok sosial yang potensial. Kita belum menemukan nih yang Gen Z suka atau milenial suka secara wapres gitu ya. Itu bisa diramu lagi oleh Anies Baswedan. Yang kedua, kelompok perempuan nih, Bung Firdaus, ini kok perempuan yang besar ya. Kalau wapresnya nggak hanya disukai figur yang disukai perempuan, kalau bisa wapresnya perempuan sekalian gitu ya. Ini yang juga menjadi pendorong baru gitu ya, menjadi pengungkit baru bagi Anies Baswedan untuk dia kompetitif lagi gitu ya. Nah ini harus dicoba-coba sama Anies ya, tidak hanya sekedar mengkritik-kritik Jokowi, karena Jokowi ini kan approval rate-nya tinggi, kalau dikritik kan makin kencang kita ya kan. Ini persoalan Anies ini yang kita dorong Anies juga cepat untuk naik. Caranya apa? Caranya seperti yang dilakukan Prabowo, mengunjungi yang sering-sering banget aja, kunjungin siapa aja gitu ya. Ini kan itu naikin ini ya, elektabilitas ya, dikunjungin sini, dikunjungi. Pokoknya tiap hari itu kalau bisa ngunjungin dua kelompok masyarakat atau dua figur kuat yang dikunjungi gitu ya. Ini menjadi berita, menjadi sebuah kontroversi gitu ya, Bung Firdaus, menjadi sebuah paradoks baru yang kita cek nanti gimana masyarakat suka apakah gitu, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi bagaimana melakukan semacam inisiasi atau letupan-letupan di kantung-kantung massa ya, Bung Ali ya. Artinya dengan mendatangkan figurnya, ya mengunjungi figurnya. Walaupun sekali lagi itu berseberangan tanda kutip. Jadi kalaupun dia berseberangan kita datangi, itu akan memberikan efek positif buat orang yang datang. Artinya melihat oh ya ada kelegoan, ada kejiwaan besaran begitu. Nah yang kedua juga melihat, saya pikir
Pak Anies juga harus bisa mengekstraksi gitu hasil pembangunan sampai saat ini gitu dari eranya SBY kemudian Jokowi, kira-kira mana yang ekstraksinya yang baik dan bisa diteruskan. Jadi bukan mengambil sesuatu yang sebagai apa ya, sebagai antitesis saja gitu. Karena di awal sudah diawali dengan statement bahwa Anies merupakan antitesis dari Jokowi, dan orang yang melihat ini gitu ya, orang yang merasakan perubahan-perubahan atau dampak dari kepemimpinan Jokowi itu bereaksi bahwa oh iya, kalau begitu Anda ingin membalik sesuatu yang sudah baik menurut kita begitu ya. Dan itu menjadi bola liar, menjadi apa ya, menjadi serangan balik untuk seorang Anies Baswedan begitu. Dan ini yang harus diperbaiki. Yang kedua tentu melihat kira-kira bagaimana nanti gitu ya, uh, ya artinya dari pasangan-pasangan calon wakil presiden yang bisa diterima gitu. Apakah nanti kalau Bung Meli katakan tadi figur seorang perempuan gitu. Artinya selain Khofifah kita punya seorang Khofifah. Apa punya figur perempuan yang lain yang lebih nasionalis, yang lebih kuat gitu ya. Apakah misalnya dulu kita ingat mungkin 2014 gitu ya muncul juga nama Sri Mulyani gitu. Nah, apakah itu bisa saja begitu ya? Nah, yang di awal kemarin yang dilakukan oleh Pak Anies, saya pikir cukup baik ya ketika mendatangi seorang ibu ibu Menteri KKP. Ya, artinya itu menjadi sebuah sebuah apa ya, sebuah oh iya ada beda lain ya gitu ya, bahwa Anies Baswedan juga bisa mendekati kelompok-kelompok yang dianggap mungkin tidak, yang selama ini dipersepsikan tidak bisa didatangi oleh seorang Anies Baswedan. Artinya apa? Ya inovasi-inovasi kampanye atau letupan-letupan apa basis massa itu menjadi salah satu penting gitu, dan kejelian dalam melihat peluang begitu ya. Bahkan kalau kita katakan selorohnya seorang Gibran, saya menunggu dilamar seorang Anies Baswedan gitu ya. Saya pikir ini juga menarik paling tidak untuk melihat bahwa ya Pak Anies itu punya persoalan besar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu. Nah, kalau itu tidak bisa diselesaikan, ya jangankan berharap untuk terpilih, masuk dalam sebagai dua besar saja masih sulit untuk seorang Anies Baswedan, Bung Meldi. Ya, ini kan pertunjukan yang harus dikelola dengan baik ya, drama-dramanya harus dikelola dengan baik ya, walaupun kadang-kadang kita anti drama ya, tapi drama dalam sebuah kampanye atau di dalam politik itu penting juga, Bung Firdaus. Nah, Anies ini kurang nih drama-dramanya, nggak karena terlalu serius timnya. terlalu serius. Padahal masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang suka drama gitu ya. Ya ini yang dia harus geser itu untuk melahirkan hal. Kemarin ya dia kunjungi Bu Susi kan sebuah drama yang baik ya. Atau dia mengunjungi Bu Susi ya. figur kuat di mana, di Maluku atau di Sulawesi, di Kalimantan segala macam, itu juga akan memberikan warna-warna lain gitu yang kita harapkan ini memberikan sebuah drama-drama baru ya bagi politik ya, dramaturgi ya istilahnya di. Nah ini Bung Anies ininya penulis skenarionya kurang bagus nih Bung Firdaus, cari deh penulis skenario yang lebih bagus Bung Firdaus. Ya betul, kalau kita lihat ke dapurnya lagi, memang dapurnya Pak Anies ini kan relatif orang yang punya apa ya, punya nilai defensif tinggi melawan sesuatu yang berbau Jokowi begitu ya. Ada Pak mantan Menteri SDM di sana, ada beberapa teman-teman yang memang sudah dilahirkan dalam benturan-benturan, dan itu menjadi genre yang nampaknya menjadi masih dominan dalam membangun persepsi atau citra seorang Anies Baswedan begitu. Jadi pendekatan yang lebih soft, pendekatan yang lebih melihat, oh iya lo betul juga ya. Ya era ini baik gitu, kita akan teruskan. Tidak serta-merta misalnya dilihat, oh iya dia membangun rumah susun. Oh enggak, saya harus berbeda. Saya membangun apa? Membangun rumah lapis. Padahal fisiknya sama rumah susun. Bagi publik itu sesuatu yang walaupun gitu ya menjadi perbincangan di media, di koran, tapi orang melihat dalam sisi substansi, dalam sisi yang kurang banyak pun menjadi suatu bahan yang kadang-kadang ditertawakan begitu. Dan saya pikir ini yang perlu diperbaiki dalam baik itu komunikasinya, kemasan-kemasan ide dan segala macam menjadi sesuatu yang lebih apa ya? Ya mau tidak mau kita katakan harus populer, harus populis, Bung Meldi begitu. Dan dan apa ya? Dan sama seperti kalau kita lihat, artinya agak cukup kuat gitu ya di dalam memaksa, dalam apa ya, posisinya masih agak keras kan, saya pikir Demokrat ya, AHY ya, walaupun sekali lagi Pak SBY juga sebagai penasihat utama pasti juga punya pertimbangan gitu. Apakah akan memberikan semacam pertimbangan untuk AHY tidak terlalu memaksakan diri sebagai pasangan cawapres Anies gitu ya, artinya sama melakukan skema investasi politik karena juga masih sangat muda gitu ya, bisa memberikan pelajaran banyak gitu ya. Nah, target utamanya adalah bagaimana misalnya memiliki wahana untuk beraktualisasi. Artinya kalau terpilih misalnya pasangan Anies Baswedan, maka AHY akan bisa menjadi salah satu
orang yang bisa disorot kerjanya dalam pemerintahan. Dan saya pikir itu salah satu opsi yang cukup bisa diterima gitu. Artinya ya tadi misalnya melihat opsi-opsi figur lain yang memberikan kesempatan kepada yang lain walaupun dia bukan bagian dari koalisi, Bung Meldi. Iya, kita berharap Pak SBY yang lebih lincah ya, lebih aktif gitu ya untuk untuk meredam gerakan-gerakan Pak Jokowi gitu, Bung Firdaus ya, supaya ini Orang kontras-kontrasnya. tua biarkan orang tua yang bertempur begitu ya. Kontras-kontrasnya muncul. Kadang-kadang kan Pak Jokowi atraktifnya tiap hari, ya Pak SBY-nya atraktifnya paling sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Ini kurang nih, frekuensi kurang. Bagaimanapun selain kualitas, kuantitas juga penting ya untuk memperkuat ya. Ini masalah masyarakat, masalah keterpilihan, kuantitas harus diperkuat lagi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi teamwork, kemudian bagaimana mendesain sebuah isu, artinya melihat perspektif isu yang dalam konteks yang lebih luas, kemudian meletakkan dalam persoalan-persoalan yang lebih konkret ya, lebih realistis ya, gitu. Karena sekali lagi tidak ada gunanya kekuatan narasi, kekuatan ide, gitu ya, tanpa bisa direpresentasikan dalam aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara aktualisasi kan jauh dari sempurna 100%, Bung Meldi. Dan itu yang harus dilihat lebih lanjut gitu. Nah, yang berikutnya juga melihat bagaimana melakukan apa ya, mengemas ide-ide gitu. Saya pikir mungkin dalam konteks besarnya ya besar, tapi membuat ide-ide yang lebih bisa diterima gitu. Dan ini juga yang kita tunggu sebenarnya gitu ya. Karena sekali lagi kalau kita lihat keterbatasan pemilu 2024 adalah waktunya yang agak pendek, beda dengan pemilu sebelumnya 2019 atau 2014 ya. Jadi kita bisa menguji, kita bisa melihat gitu. Dan Pak Anies tidak bisa bergantung sekali lagi misalnya dengan pola yang disampaikan oleh Pak JK gitu ya. Di Jakarta nilai surveinya rendah gitu, tapi bisa terpilih. Sekali lagi yang dihadapi sekarang bukanlah Jakarta, tapi Indonesia yang warnanya jauh lebih kaya dibandingkan seorang Jakarta gitu. Jakarta dengan posisi itu misalnya ketika tinggal 2 pasang, maka kita bisa balik dalam sentimen yang lain. Tapi untuk Indonesia gitu ya, apa namanya mengkaitkan politik keterpilihan dengan etik-etik atau simbol-simbol tertentu, saya pikir kesalahan besar begitu. Artinya apa? Mau tidak mau harus membuka diri lebih luas, membuka perspektif lebih luas, tidak bisa mengatakan oh ya nanti juga terpilih kok dengan asumsi pengalaman di Jakarta gitu. Jadi itu mungkin Bung Meldi yang perlu jadi catatan besar untuk Anies Baswedan, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi. Tetap semangat, selalu sehat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.